this place. Blessing and honor only to you, God. Oh Lord, Jesus, let's sing it out. To the one, to the Lamb, to our King upon the throne, to the Christ, to our Savior, to the risen Son of God, blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God, blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God, blessing and honor, blessing and honor. Oh, our hope, our Redeemer, for the sacrifice you made. From our hearts to the heavens, for your glory we proclaim. Blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God, blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God, blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God, blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God, blessing and honor, blessing and honor. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. Blessing and honor, glory and power. Yes. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God, blessing and honor, blessing and honor. Hah? Udah mulai ya? Masa? Parah sih, udah lama banget nggak sharing di sini. Ya, cuman True Voice aja sih sebenarnya. Intro dulu ya? Oke. 3, 2, 1. Hey guys, welcome to my podcast Siska 2020 HGMD. Let's go! Oke. Hi fellas, and Ken, kumaha? Kabar semua? Ya, pastinya baik terus ya. Jadi hari ini aku yang sharing. Tada. Jadi let the music and my voice guide you. Kayak di sinema tuh loh, all around you gitu.
Jadi topik hari ini mengenai I walk with you. Ya, aku jalan sama kamu. No, skip. Jadi kita udah tahu ya, I di sini tuh Tuhan. Ya, Tuhan ngomong gitu ke kita. Tapi maksudnya apa sih I walk with you? Jadi benefitnya apa? Loading. Ya, biar keren aja gitu. Oke, kita doa dulu ya. Oke, Tuhan Yesus, thank you buat hari ini atas kasih-Mu dan your grace Tuhan. Berkati kami dalam segala apapun, even dalam situasi yang sekarang Tuhan. Biarlah kami terus tetap bisa mendengar firman-Mu. Dan give us wisdom and guide us dengan roh-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini ada rema yang kami dapat dan bisa memberkati kami semua. Berkati aku Tuhan untuk sharing hari ini. Let you lead my words today supaya bisa menjadi berkat Tuhan. Amin. Jadi sebelum kita masuk poin 1, kita baca dulu ya di Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Ayo. 60 ayat 1 sampai 2. 1 2 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Oke, dari firman tersebut sih ya nggak tertulis jelas ya mengenai berjalan bersama Tuhan. Atau kayak Tuhan ngomong I walk with you. Tapi di sini di ayat 1 dibilang yang aku garis bawah, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi ini berbicara mengenai adanya hadirat Tuhan loh, atau adanya Tuhan bersama dengan kita. Iya, kita, aku dan kamu. Skip. Jadi aku mau cerita singkat ya latar belakang ayat ini. Jadi ini mengenai nubuatan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel tuh gak mau bangkit dari situasi yang mereka alami saat itu. Jadi kayak mereka mengalami masa sulit gitu. Dan mereka merasa bahwa Tuhan gak ada. Kayak Tuhan tuh ninggalin mereka. Ya begitu sih. Jadi sebelum itu kita moving deep lagi ya. Push. Ya anggap itu suara kertas. Oke, hard season atau masa sulit. Ada gak sih yang pernah alamin masa sulit? Menurut kamu masa sulit itu gimana? Coba pikirin. 1, 2, 5. Oke, benar. Jadi kalau yang aku mau share ya mungkin hard season itu bisa kayak problem kayak krisis ekonomi. Jadi gara-gara itu kita bisa jadi khawatir atau takut ke depannya gimana, atau takut mengenai masa depan gitu ya. Pokoknya there's a lot of hard season, macam-macam. Jadi buatku sih hard season adalah ini 2020. Kenapa? Karena yang aku expectnya, oh wow, this year will be great, this year will be awesome, turns outnya jadi hal yang gak kepikir. Ya you know lah, malah kemarin semakin parah. Seperti contoh, kayak kemarin ada kasus rasisme, #Black Lives Matter. Jadi kasus rasis ini sudah terjadi lama sih sebenarnya, dan masih ada sampai sekarang. Cuman meledak-meledaknya baru sekarang. And a lot of people lagi stand for anti-racism di sana. Dan ada yang demo lah, bahkan ngepost gambar hitam gitu sebagai dukungan terhadap Black Lives Matter atau anti-racism. Jadi people around the world, bukan hanya di Amerika saja. Nah, itu yang masih hot pemirsa sampai sekarang, yaitu virus corona. Udah bosan sih sebenarnya dengar virus corona, tapi masalahnya it was a hard season for many people karena benar-benar terasa dampaknya ke semua orang. Apalagi semuanya terbatas gitu. Kayak kita pengen keluar atau liburan aja masih susah. Kayak mungkin ada beberapa aturan gitu yang harus diikutin. Ya pokoknya dari semua situasi itu kita bisa lihat bahwa the world is getting darker every day. Ya, darker every day. Even di ayat tadi bilang gitu juga di Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kalau misalnya kita lanjut, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Deep darkness. Jadi dari situ a lot of people lagi doa. A lot of people complain, where are you God? Kok gini sih? Kok kenapa belum kelar-kelar? Kok jadinya kayak gini? What happened next? What happened now? Jadi mereka juga bakal ada yang worried, ada yang depressed, ada yang putus asa bahkan.
Malahan ketika juga mereka doa, situasinya semakin parah. Jadi after everything yang kita alamin, after everything yang telah happen sampai sekarang, atau yang kita komplain atau khawatir, ya respon Tuhan ya cuma gini. Hey, I'm here. Aku gak pergi. Yang kamu bilang aku gak pergi itu, yang kamu bilang aku pergi, aku gak pergi. I know apa yang kamu alamin sekarang. I walk with you. I walk with you. I walk with you Abraham. I walk with you Ardo. I walk with you Samuel. I walk with you guys. Terus benefitnya Tuhan berjalan bersama di kita apa? Oke, mari kita masuk poin 1. Ya, kita lihat Naruto. Naruto udah suci dah. Ya, poin 1, God is always present. Sebelum itu kita baca lagi ya ayatnya yang tadi. Bangkitlah, 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Oke, yang aku garis bawah ini. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu dan terang Tuhan terbit atasmu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, it shows that God is there. He is present even until now. Sama seperti cerita bangsa Israel ya. Ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan menunjukkan bahwa dia itu ada. Dia ada lewat tiang api dan tiang awan. Anggap aja itu tiang api dan tiang awan ya. Dan roti yang jatuh dari langit. Jadi ingat ya, even when the situation, ada kok firman aku lupa. Even when the situation happens that we don't understand atau semakin parah, remember that God is always present. Present. He is there. He is present. Oke, mari kita lanjut. Poin 2 itu adalah janji Tuhan nyata. Oke, mari kita lihat ayatnya lagi ya. Di Yesaya 60 ayat 2. Bab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Oke, kita bisa lihat ya yang aku garis bawah, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Oke, mungkin itu menunjukkan bahwa God is also present. Tapi ini juga menyatakan bahwa janji dia itu nyata loh. Jadi kayak ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, janji Tuhan tuh pasti terjadi. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti sampai ke janjinya. Oke, contoh nih ya. Misalnya kamu berada dalam ruangan ya. Coba sambil bayangin. Kamu dalam ruangan gitu. Nah, anggap aja itu kamu ya. Lagi jalan. Jelek banget ya. Nah, ceritanya itu kamu lagi jalan nih. Tujuan kamu tuh ke pintu. Nah, pintu ini aku anggap sebagai janji Tuhan. Janji Tuhan seperti doa yang terjawab, rencana Tuhan buat kamu, atau jalan keluar dari masa sulit yang kita alamin. Nah, kita ini semua sekarang lagi jalan menuju janji Tuhan tersebut. Tiba-tiba nih pas lagi jalan, tek, boom, mati lampu. Gelap sekali. No single light yang kelihatan. You guys don't know what is in front of you. Jadi, gelap di sini aku gambarin sebagai masa sulit, atau ketakutan, atau dosa, atau masalah yang datang tiba-tiba dalam kehidupan. Dan ini semua masalah yang kita hadapi ini membuat kita stuck dan gak bisa jalan. Karena khawatir lah, atau takut sama masa depan, atau gara-gara masalah yang dialami sekarang bikin kita kayak jauh dari janji Tuhan. Nah, lanjut lagi ceritanya ya. Tiba-tiba tek, kalian lihat ada orang gitu bawa senter. Jadi aku gambarin dia sebagai Tuhan terang. Jadi pertanyaannya, kamu mau gak pergi bersama orang tersebut? Atau kamu mau gak berjalan bersama Tuhan? Kayak Tuhan ngomong, will you walk with me? Mau gak kamu walk dengan Tuhan? Supaya kamu tuh bisa menuju pintu tersebut, supaya kamu tuh bisa menuju janji Tuhan tersebut. Atau kamu mau stay aja terus di gelap? Dan bahayanya, kamu gak tahu apa aja yang di depan kamu, and you stuck there forever. Because di sini juga gelap aku gambarin sebagai distraction. Kalian tahu ya distraction? Aku lupa bahasa Indonesia gimana. Jadi distraction from the enemy atau iblis yang membuat kita tuh jauh dari Tuhan, or make us busy with the world, buat kita sibuk dengan apa yang ada di dunia. Busy kayak apa? Busy dengan apa yang ada di tangan kita, ya kayak gadget sekitar kita dan lain-lain, sampai itu
kita nggak ada waktu sama Tuhan. Balik lagi, ini loh, Tuhan mau jalan sama kita. It was like, sekarang misalnya masa-masa sekarang yang sulit nih, it was like dia lagi manggil kita. Okay, come walk with me for a while. Come rest with me for a while. Rest with me for a while. Dia tahu, sebenarnya dia tuh tahu apa yang kita alamin. Dia tahu apa yang kita khawatirkan. Dia tahu apa yang kita alami sampai sekarang. Ya, coba. He just wants to rest. He just want us to take a walk with him. Jadi dia tuh sebenarnya wants a little bit of our time to spend with him. Entah itu 5 menit atau lebih atau kurang, it's okay. Contoh kamu misalnya lagi doa atau misalnya contoh kamu mau doa atau curhat sama Tuhan. Curhat aja kayak misalnya, Tuhan, aku lagi khawatir nih dan takut, tapi aku percaya pakai firman bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranku, dan aku percaya bahwa ada new season for me. Kira-kira begitulah. Pokoknya harus ada firman. Mau ntar kamu 1 menit, 5 menit, yang penting kamu ada curhat gitu ke Tuhan. Kayak it's a new season itu, kayak pokoknya perkatakanlah. Jadi balik lagi, will you walk with me? Tuhan ngomong gitu. Jadi kalau aku sih mau, yakin. Kenapa? Karena aku tahu dengan siapa aku berjalan. Ini loh God, He's the one yang tahu ke depannya gimana. He's the one who holds the world. Dan aku percaya janji dia nyata karena dia yang nonton aku. Tapi pastinya sih bakal susah ya kalau jalan sama Tuhan. Karena kayak aku mau sharing aja dikit ya. Kayak aku bahkan sampai sekarang juga masih khawatir akan masa sulit yang aku alami hari ini. Apalagi ditambah musim corona. Ya, yang aku lakuin sih aku curhat ke Tuhan. Seperti yang tadi aku bilang. Kayak aku ngomong gini, Tuhan aku percaya, ya mungkin kayak Tuhan aku takut, tapi aku percaya aku takkan kekurangan satu apapun, and aku percaya there will be a new life, new season for me, and help me Lord supaya bisa wiser, better, stronger, and be creative every day Lord, amen. Ya sebentar-sebentar aja aku curhat, dan benar dalam masa sulit ini, when I walk with him, dia bahwa God is present lewat orang-orang yang aku kenal memberkati aku, dan cara mereka minta bantu aku jual barang mereka di marketplace gitu, dan lumayan ada for my needs. Ada lagi aku bantu jual jeruk lah dan barang-barang antar ke lokasi pembeli gitu, and it was fun. Jadi mungkin itu kecil ya, tapi aku percaya when I walk with him bakal ada new experience, new blessings, and more amazing pastinya. Sampai ke janjinya, sampai dimana dia mau bawa aku. Jadi buat kalian coba jalan aja deh sama Tuhan in spirit, atau percaya aja dulu, spend time sama dia. You will see a lot of great things dari kecil sampai besar yang dia lakuin buat kita, and you will realize how great is he in this moment. Jadi oke, udah ya, itu aja sih. Mari kita lanjut ke huddle time. Oke, apa yang kamu belajar dari firman hari ini, atau apa yang kalian pelajari deh. Dan kedua, mau gak sih kamu berjalan bersama dengan Tuhan mulai dari hari ini? Oke, mari kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing hari ini. Biarlah kami terus bisa berjalan bersama dengan Engkau in every of our days, Lord. Because aku percaya juga bahwa Engkau tahu apa yang kita alamin, apa yang kita doakan sampai hari ini. Dan biarlah kami serahkan semuanya kepadamu, Bapa. Biarlah semuanya itu terjadi semua sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. And thank you, God. Biarlah supaya let everything that we do, we bring light to this world, Tuhan. Amin. Terima kasih semua. Goodbye. Have fun. Happy Sunday. Bye.